Hai hai hai, shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa untuk orang semua. Nah jadi jumpa kembali dengan Inci Vino di pelajaran 18 dengan pembacaan terdapat dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 25. Tapi adik-adik, seperti biasa sebelum Inci mau mulai, Inci mau kasih lanjut, ya Inci mau sapa dulu untuk Inci pe anak-anak. Apa kabar hari ini adik-adik? Ya dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kali ini orang boleh baku dapat dan membahas bina anak pelajaran 18 yang berjudul Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, adik-adik, sebelum mulai orang mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang adalah firman kehidupan, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berikan kami hikmat, supaya Tuhan kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan yang selalu menghalang berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah Bapa disuci kuduskan kami dari dosa dan kesalahan, supaya kami layak menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, mari kita baca bersama pembacaan bina anak pelajaran 18 yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 25. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia menggunakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada yang di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. "Gembalakanlah domba-dombaku."
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Simon kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau kemana yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya supaya menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan saja satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah firman Tuhan. Orang semua dikatakan berbahagia jika orang memaknai firman Tuhan, memelihara, bahkan melakukan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, damai di hati. Nah, jadi kalau minggu lalu orang belajar bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri. Jadi minggu ini dengan minggu lalu sama DP judul, Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, jadi minggu lalu ada menampakkan diri kepada dua orang, Kleopas dan temannya, di jalan. Orang dua mau pergi ke Emmaus, adik-adik. Jadi orang nanti dapatkan apa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengucap berkat, lalu ada pecah-pecahkan roti. Ketika itu orang, aduh Tuhan Yesus kotek tadi, aduh memang kita surasa kobar-kobar tapi hati. Nah, jadi belajar dari cerita minggu lalu bahwa jangan khawatir. Ketika orang ada dalam kesedihan, ketika orang ada dalam putus asa, ketika orang ada dalam keadaan terpukul, ingat bahwa di setiap kehidupan orang, Tuhan Yesus selalu berjalan bersama-sama dengan orang. Tuhan Yesus selalu ada. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, kita lanjut membahas pelajaran 18 yang berjudul Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, adik-adik, sebelum lanjut ini ada satu ilustrasi. Nah, ada seorang mama dengan 3 orang anaknya dan 3 kakak adik. Nah, DP mama bertanya, Pak yang tua, "Kakak, sini dah kakak mau bertanya." "Apa li kak mama, kita dah bermain." Mama kok cuma mau tanya, "Kak, kakak sayang Pak Mama?"
Mama, tak sayang no. Biar itu laut peluas, kita mau seberangi. Itu gunung tinggi, kita mau daki. Nah terang kita pe sayang pak mama. Nah dia bilang aduh kasihan, tapi anak sayang pak kita. Makasih kak ya. Dia mau panggil pada anak kedua. Kakak sini kuah. Dia kakak sementara bermain api. Pak mama lika orang bermain api lagi. Siapa le? Mama cuma bertanya. Apakah kakak sayang pak mama? Mama, tak sayang sekali pak mama. Biar mak pirambu kerol. Aduh bagiku tak mak pirambu lurus. Pokoknya biar mama pe body gode. Pak kita pe mata mama pe body. Aduh bagus sekali. Pokoknya mama cantik sekali di antara 1000 bintang. Nah pokoknya kita sayang sekali pak mama. Nah aduh kasihan terima kasih. Aduh tapi anak kedua sayang kutek pak kita. Nah terakhir adik mak panggil pada pe adik kecil. Adik, sini mau tanya. Mak, adik mau panggil? Nah, tadi aja. Kenapa mama? Nih, adik sayang pak mama. Nah, adik dia langsung dia peluk papi mama. Konnichiwa. Sini peluk erat-erat. Adik dia nak berkata apa-apa adik. Dia cuma menangis. Kone memang ini anak cuma menangis. Yang bilang apa-apa ini. Nah. Kakak, aduh kasihan, mari kok mama minta tolong kakak. Aduh mama lupa sesuatu ini mau ambil akak mak pepayu. Ada di sebelah lupa. Kakak ambil akak kasihan mak pepayu. Ata tinggal di sebelah. Nah, DP kakak langsung bilang, mama. Malam-malam nih takut kita. Mau juga mama. Malam-malam nih kok kita berjalan. Mau kita mama. Dia langsung sapu-sapu dada. Dia bilang aduh biar sudah ulang. Dia mau panggil pada DP kakak satu. Kakak, mari kuah. DP kakak turun. Kenapa le mama? Aduh mama pepayung lupa di sebelah. Aduh, mau juga kita. Tidak takut di tengah malam mama. Mau juga. Pokoknya kita mau. Nah, dia mau kasih ada sapu dada. Nah, ada DP adik bah. Dia kata pada mama, adik juga. Adik ambil payung mama. Tuh di sebelah tuh. Dia bilang, aduh kasihan. Ini anak ketiga, kau main ini anak ini pesayang pak kita. Nah, Encik mau tanya, dari dorang 3 bersaudara, mana yang benar-benar sayang pada mama? Tentunya yang ketiga. Kenapa? Nyandak cuma mulu, nyandak cuma apa? Cuma mau puji-puji pe mama. Bilang yang mana apa? Sayang pada mama. Buktinya, serta mau suruh apa? Nih mau. Ternyata ada di Toran juga begitu. Toran kadangkala bilang sayang pada orang tua tuh. Serta orang tua mau suruh. Mau sedikit itu. Mau kita takut. Karena apa? Toran cuma sayang di mulut. Nah, begitu juga yang terjadi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, jadi setelah peristiwa yang membuat murid-murid ini sedih, terpukul dan kecewa karena dorang Tuhan yang dorang harapkan yang ada membebaskan pada orang bangsa Israel, waktu itu mati adik. Ya, dorang adik yang tadinya sebagai nelayan, Tuhan Yesus panggil pada orang jadi penjala manusia. Iya, serta Tuhan Yesus yang sama-sama dengan dorang adik. Iya, dorang kembali ulang jadi nelayan. Jadi adik-adik ketika dorang balik ulang jadi nelayan, ini Petrus bilang begini, aku akan pergi menangkap ikan. Semua dari pertama bilang, aku ikut. Dorang aku ikut apa? Mau pipa tangkap ikan. Adik-adik semalam-malaman dorang apa? Mau cari ikan, tapi nyandak dapat sama sekali. Serta hari mulai siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai. Tapi ada orang BP murid-muridnya nak kenal. Tuhan minta tahu kalau itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung bilang begini, hai anak-anak, adakah padamu lauk pauk? Orang teriak, tidak ada. Tuhan Yesus langsung suruh, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, kamu akan peroleh. Ada orang tebarkan orang jala di sebelah kanan, dan ternyata ada apa yang dikatakan itu Tuhan Yesus betul. Orang tarik banyak sekali. Orang tarik ada
Tuh jalan sebanyak sekali ikan. Sampai ada Rasul mendapat tarik. Itu jalan karena apa? Itu ikan banyak. Nah ada ini murid yang dikasih Tuhan Yesus. Ya dia langsung berkata, itu Tuhan. Nah beda apa dengan Yohanes bilang itu Tuhan. Ada ya. Dia terus kok langsung pakai baju karena tadi dia tidak berpakaian, dia langsung pakai baju pun dia langsung terjun atau berbuang dan di danau tersebut. Dan tamang-tamang lain kok datang dengan perahu karena sudah dekat dengan apa darat, sudah kira 200 hasta saja dari darat, sehingga dalam bawah itu ikan waduh sambil itu jalan banyak sekali ikan, kira-kira 153 ekor. Dan sambil darat lihat, aduh, ada arang, ada api, di atasnya ada ikan di roti. Baru Tuhan Yesus bilang, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Baru Tuhan Yesus bilang, marilah sarapanlah. Namun tidak ada yang berani tanya siapa dia. Karena apa? Orang so tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Orang so tahu, jadi membawa dia. Makan terus. Tuhan Yesus langsung maju ke depan, mengambil roti dan membagi-bagikannya kepada mereka. Dan itulah ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri ketika ia bangkit dari antara orang mati. Selesai makan kenyang ya Tuhan Yesus ada hampir apa? Pak Petrus, karena dua sangat dekat, makanya Tuhan mendekat pada dia. Lalu Tuhan Yesus menatap Pak Petrus dengan kasih. Pun dia bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Simon langsung jawab ya Tuhan, benar, kita sayang Pak Tuhan Yesus. Apa tadi Tuhan Yesus bilang? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, sebab Tuhan tanya begitu? Karena pada waktu Tuhan Yesus akan disalib, nah Petrus pernah berkata begini walaupun dorang iman goyah, sekali-kali aku tidak akan goyah. Nah makanya Tuhan Yesus tanya Pak Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah kan cuma satu kali Tuhan Yesus tanya. Tuhan Yesus tanya ulang untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, kau mengasihi aku? Simon langsung bilang, benar Tuhan, kita kasih betul-betul sayang Pak Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai ketiga kali Tuhan Yesus tanya ulang, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Nah ini Petrus langsung menangis sedih. Dia ingat, paling Tuhan ada ingat ini kita kesalahan waktu kita ada menyangkal Tuhan Yesus. Jadi dia bilang, benar Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah karena Tuhan Yesus tahu adik-adik apa yang akan terjadi pada Petrus. Makanya Tuhan langsung pesan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan ngana boleh kemana-mana sesuka hati. Tapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan membawa engkau kemanapun yang tidak engkau kehendaki. Karena Tuhan Yesus tahu adik-adik bagaimana Petrus memati dan memuliakan Allah. Makanya Tuhan Yesus langsung bilang, ikutlah aku. Nah adik-adik, dari cerita ini adik-adik, ya torang dapat belajar. Ketika torang so ikut Tuhan, torang so percaya pada Tuhan, torang so ikut benar-benar pada Tuhan. Torang jangan babalik, torang pe kelakuan dulu toh. Pamalas ibadah, pamalas berdoa, pamalas baca Alkitab, atau hal-hal yang sama sekali orang belum kenal Tuhan. Kalau orang benar-benar kenal Tuhan, orang so dekat dengan Tuhan, ya jangan pernah orang babalik, orang pe kelakuan dulu. Sama deh murid-murid, ketika Tuhan Yesus nak sama-sama dengan orang babalik ulang jadi nelayan toh. Iya, jadi Tuhan Yesus mau lihat bagaimana
torang keteguhan hati sama dengan Petrus, walaupun dia ingat di kelakuan, aduh kita kasih yang pernah menyakiti Tuhan Yesus, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi lihat dari Tuhan Yesusnya tidak marah Pak Petrus, Tuhan Yesusnya tidak dendam, malahan Tuhan Yesus datang pada ikat kombatannya, Simon anak Yohanes, apa betul karena sayang Pak kita sampai 3 kali karena Tuhan Yesus lihat di Petrus sebentar pelimpan, yang tentu dia punya pendirian, toh sampai dia kan murid Tuhan Yesus, tetapi dia aduh kita nak kenal Tuhan Yesus. Nah di sini Tuhan Yesus melihat orang keteguhan hati, apakah orang betul-betul sayang Tuhan atau cuma dia di mulut. Jadi Tuhan Yesus sampai 3 kali ada tanya Pak Petrus, betul-betul karena sayang kita. Nah karena Tuhan Yesus akan percayakan Pak Simon Petrus untuk mau jaga orang-orang yang percaya Pak Tuhan Yesus toh. Makanya Tuhan Yesus bilang gembalakan domba-dombaku. Nah di sini Tuhan Yesus percayakan Petrus mau bawa tuh orang-orang yang percaya Pak Tuhan Yesus untuk untuk tetap datang kepada Tuhan Yesus. Nah di sini Tuhan Yesus bilang gembalakanlah domba-dombaku. Itu gembalakanlah berarti menuntun, memelihara, membimbing apa tadi? Nah Tuhan Yesus bilang domba-dombaku. Nah sekarang ini coba tanya, mana tuh domba-domba? Nah domba-domba itu ada sama dengan torang. Torang anak-anak, Inci mau tuntun, mau bimbing, mau pelihara. Artinya Inci mau melihara, mau kasih makan. Berarti bukan Inci mau kasih makan nasi, tetapi mau kasih makan firman. Nah mau kasih makan firman supaya supaya orang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan orang dekat dengan Tuhan. Itu dipercayakan untuk menjaga itu domba-domba, itu jemaat-jemaat, itu orang-orang yang percaya pada Tuhan untuk tetap teguh dalam dalam iman kepada Tuhan Yesus. Karena ada singa yang selalu mau terkam tuh mau makan. Jadi ini Petrus, Tuhan Yesus bilang gembalakanlah domba-dombaku. Artinya selain memelihara, kasih firman, ada berarti mesti bimbing pada orang, mesti pelihara pada orang, mesti jaga mesti jaga dari binatang-binatang buas. Dalam arti menjaga dari cobaan dan godaan dosa. Jadi di sini orang dapat belajar ternyata ada orang jangan cuma bilang sayang cuma bilang sayang Pak Tuhan tetapi orang kelakuan bertolak belakang. Orang selalu lebih sayang orang PHP, lebih sayang orang kesibukan, lebih sayang orang bau nih juga. Berarti orang sayang itu film-film, itu orang hobi daripada mari jode mau pipi sekolah minggu sekolah minggu. Nah berarti orang sayang orang hobi, orang sayang orang kebiasaan, orang sayang orang kebiasaan buruk bilang di mulut sayang Pak Tuhan, tetapi pada kenyataannya nyanda cuma sampai di mana di mulut. Jadi melalui cerita ini karena Tuhan Yesus tahu orang manusia sama dengan Petrus berubah-ubah firman Tuhan bilang roh memang penurut tetapi daging lemah. Ketika orang bilang kita semua taat ini Pak Tuhan, kita kok sayang sekali kasihan Pak Tuhan. Nah tetapi mandi kok turun pi mandi pantai biar juga sekolah minggu dia tiap minggu mau mandi pantai cuma ini lagi berarti orang lebih lebih cinta mau mandi pantai daripada orang mau cinta pi sekolah minggu atau sore gembira. Jadi belajar dari cerita ini sayang Pak Tuhan dan orang wujudkan dengan orang perbuatan sehingga orang kata seimbang dengan orang perbuatan orang ada komitmen. Jangan mulu bilang lain, perbuatan bilang lain sayang Pak Tuhan, tetapi orang sayang orang kesibukan, orang hobi, orang kemalasan. Jadi sama banyak guna itu. Makanya Tuhan kasih ingat, ikutlah aku. Mau kalau ikut Pak Tuhan sudah cuma balik ulang Pak orang kelakuan lama. Di sini Tuhan Yesus kasih ingat, ikutlah aku. Bukan cuma Pak Petrus, tetapi Pak orang anak-anak sekolah minggu. Jadilah domba-domba kecil yang penurut dan selalu mengikuti kemana gembala akan tuntun Pak orang. Tentunya ke air yang tenang. Nah, orang punya gembala agung yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu membimbing orang sebagai DP domba-domba. Sini juga orang belajar bahwa
torang harus mengampuni. Torang lihat Tuhan Yesus, padahal Petrus menyangka, tetapi nyana ada dendam, nyana ada akar pahit. Malahan Tuhan tanya dengan penuh kasih, Simon anak Yohanes, betul-betul ngana sayang. Jadi torang belajar pengampunan, torang belajar mengampuni. Toh torang ingat Tuhan Yesus atas kayu salib tuh kata pertama bilang, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi milikilah kasih seperti Tuhan Yesus yang rela mati untuk torang, tetapi juga Tuhan Yesus mengampuni. Ketika Petrus sudah bersalah, tapi Tuhan Yesus tidak apa dendam, tetapi Tuhan Yesus menaruh kasih dan mempercayakan Petrus untuk menjadi gembala untuk domba-domba yang Tuhan Yesus percayakan bagi Petrus untuk mengembalakannya. Dan torang adalah domba-domba manis, domba-domba kecil yang selalu dituntun oleh Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang memberkati torang semua. Kami percaya kami punya Gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu menuntun kami domba-domba-Mu ke arah yang lebih baik, ke air yang tenang, di padang rumput yang hijau. Di situ kami akan mengalami ketenangan. Tuhan Yesus, biarlah di mana saja kami pergi dan berada, kami boleh jadi domba-domba yang manis, selalu mengikuti tuntunan dari Gembala. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Gembala kami yang agung. Terima kasih Tuhan, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.